Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdiel Azra dengan NIM 0101232098 dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas C. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang terminologi hadis. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa itu terminologi hadis. Terminologi hadis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang istilah dan penerapan atau penggunaan hadis. 1. Hadis. Hadis berasal dari kata hadasa, ya'dusu, hadisan, yang merupakan isim masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan katanya adalah al-qadam, sesuatu yang lama. 2. Al-khabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: 1. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran seperti dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 23. 2. Cerita duniawi atau kejadian alam seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. 3. Cerita sejarah seperti dalam Al-Quran surah Toha ayat 9. 4. Rahasia atau percakapan yang masih hangat seperti dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 3. 2. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Menurut istilah yang digunakan oleh muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan, perkataan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Menurut ulama usul sunnah, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil atau hukum syarah. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal ini tidak fardu dan tidak wajib. 3. Khabar. Menurut bahasa berarti al-nabah, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu: 1. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. 2. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. 3. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. 4. Atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi ada 2 pendapat, yaitu: 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. 2. Atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menjelaskan terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang karena keragaman manusia, lingkungan, dan tradisi masing-masing. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan mengurangi hukum-hukum dan tujuannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.